Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philadelphia dengan NIM 18044111288. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi geospasial. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan informasi geospasial. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 1-4, spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya. Geospasial atau ruang kebumian didefinisikan sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Data geospasial atau DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Informasi geospasial atau IG menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 diartikan sebagai DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan kebumian. Informasi geospasial berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2 tentang Informasi Geospasial, tata kelola informasi IG yang baik memiliki kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran, keakuratan, kemanfaatan, demokratis. Informasi geospasial dasar, jaringan kontrol geodesi, pemetaan kelautan dan lingkungan pantai, pemetaan rupa bumi dan toponim, pemetaan batas wilayah. Informasi geospasial dasar. A. Jaringan kontrol geodesi. Jaringan kontrol geodesi merupakan titik kontrol geodesi yang digunakan sebagai kerangka acuan posisi tertentu bagi informasi geospasial, yang terdiri dari A. Jaringan kontrol horizontal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi horizontal dua dimensi bagi informasi geospasial. B. Jaring kontrol vertikal nasional digunakan sebagai kerangka acuan posisi vertikal bagi informasi geospasial. C. Jaring kontrol gaya berat dan pasang surut laut digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal dan sistem referensi tinggi. Informasi geospasial dasar. B. Pemetaan rupa bumi dan toponim. Peta rupa bumi topografi map adalah peta yang memperlihatkan unsur-unsur alam atau asli dan unsur-unsur buatan manusia di atas permukaan bumi. Peta rupa bumi memiliki karakteristik memuat gambaran tentang penyebaran, luas, dan karakteristik dari unsur-unsur fisiografi, topografi, morfologi, geologi, demografi, dan sebagainya. Selain itu dapat sebagai wadah inventarisasi sumber daya alam dan memiliki kerangka titik kontrol horizontal dan kerangka titik kontrol vertikal koordinat tinggi terhadap muka air laut rata-rata. Peta rupa bumi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok atas skalanya, yaitu skala 1:1 juta, skala 1:500.000,
skala 1:250.000, skala 1:100.000, skala 1:50.000, skala 1:25.000, dan skala 1:10.000. Bakosurtanal 2004. Maka lingkup area yang terpetakan semakin luas, demikian sebaliknya. Semakin besar skala peta, lingkup area yang terpetakan semakin kecil. Skala peta juga dapat memberikan informasi tentang tingkat kedetilan isi peta. Semakin besar skala, tingkat kedetilan semakin tinggi. Demikian sebaliknya. B. Toponimi. Toponimi adalah salah satu cabang ilmu kebumian yang mengkaji dan mempelajari permasalahan penamaan unsur geografis baik alam maupun budaya. Toponomi meliputi pembakuan nama unsur geografis, alam, dan budaya, penulisan ejaan, pengucapan fonetik, sejarah penamaan, dan korelasi nama dengan sumber daya sebuah unsur geografi. Jenis data terbagi menjadi dua, yaitu toponimi buatan manusia atau budaya yang meliputi garis batas wilayah, administrasi pemerintahan, bangunan, jalan, jembatan, perairan, sawah, kebun, perkebunan, dan titik dasar teknis. Selain itu, terdapat toponimi alam yang meliputi sungai, danau, rawa, padang pasir, padang ilalang, padang rumput. Contoh toponomi. Tiga. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai peta. Dasar kelautan merupakan peta dasar yang memberikan informasi untuk wilayah pesisir dan lautan, terutama kedalaman, jenis pantai, berpasir, berlumpur, atau berbau, serta informasi dasar lainnya yang berkaitan dengan navigasi dan administrasi di wilayah laut sebagai acuan untuk peta tematik kelautan. A. Peta dasar lingkungan pantai Indonesia merupakan peta dasar di wilayah pantai yang mencakup daratan, pesisir, dan lautan dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, berbanding cakup luas 12 daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala 1:50.000. B. Peta dasar lingkungan laut nasional atau LLN merupakan peta dasar di wilayah laut dengan informasi batimetri dan objek-objek penting terkait dengan navigasi laut, perikanan, dan kelautan. Dalam sebuah peta dasar LPI, berbanding cakupan luas daratan dan lautan adalah kurang lebih 1:2 dan biasanya menggunakan skala dengan 1:500.000. Contohnya sebagai berikut. Pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. 4. Pemetaan batas wilayah. Peta batas wilayah menunjukkan batas-batas wilayah yang menjadi kekuasaan komunitas tertentu. Peta ini dibuat untuk merespon faktor-faktor yang dianggap dapat mengganggu wilayah kekuasaan komunitas tersebut. Informasi geospasial tematik. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Peran informasi geospasial atau peta dalam memahami NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.
informasi geospasial